Dua negara menghasil minyak kelapa sawit terbanyak dunia ditempati oleh Indonesia di posisi pertama dan Malaysia posisi kedua. 24,7% adalah milik perusahaan asal Malaysia. Ternyata, perusahaan perkebunan kelapa sawit Malaysia yang ada di Indonesia ternyata sebanyak kepunyaan 13 grup. Malaysia. Anglo Eastern Plantation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bang, bahas perusahaan sawit milik negara Malaysia yang ada di Indonesia. Nah, ini pasti seru ya buat sahabatku semua, karena banyak sekali ya perusahaan sawit milik negara Malaysia yang beroperasi di Indonesia di bidang perkebunan kelapa sawit. Ternyata itu memang benar ya. Jadi bukan saya memuji atau membanggakan negara Malaysia, bukan, tapi fakta dan nyata kelapa sawit yang ada di Indonesia dalam genggaman negara Malaysia. Itu fakta dan nyata ya. Dan memang banyak sekali perusahaan-perusahaan milik negara Malaysia yang beroperasi di bidang perkebunan kelapa sawit yang ada di Indonesia. Memang jumlahnya banyak. Daripada kita penasaran, langsung kita simak videonya bersama-sama. Kok bisa perusahaan sawit milik negara Malaysia masuk ke Indonesia? Jom kita reaction bersama-sama. Tapi tunggu dulu. Di sini saya juga mau menjelaskan. Ternyata negara Malaysia lebih duluan menjadi negara yang penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Jadi Malaysia lebih dulu menjadi negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Malaysia lebih dulu ya. Kemudian baru Indonesia. Namun walaupun Malaysia sekarang dikategorikan nomor 2 di dunia, namun perusahaan sawit milik negara Malaysia itu berada di mana-mana. Daripada kita penasaran, langsung lanjut kita tonton videonya bersama-sama agar kita juga mendapat informasi yang sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah kisah industri sawit dan negaraku Malaysia. Sebuah wawasan berani yang didorong oleh kesungguhan serta komitmen. Bukti kepada apa yang boleh dicapai apabila hati dan fikiran kita menjadi satu. Tahun 1870-an, pokok sawit mula diperkenalkan di Tanah Melayu. Namun, penanaman secara komersial hanya bermula pada tahun 1917 di ladang Tenamaram, Selangor. Pada tahun 1957, seiring dengan kemerdekaan Malaysia, industri sawit telah mula sebagai agenda utama pembangunan negara. Waktu itu, 50% daripada penduduk Malaysia berada di bawah garis kemiskinan. Dari tahun 1956 hingga 1990, lebih 850,000 hektar tanah telah diusahakan sebagai ladang, sekaligus mewujudkan saluran baharu bagi pertumbuhan ekonomi dan sosial. Terima kasih kepada wawasan dan usaha seorang insan. Tun Abdul Razak Husin, Perdana Menteri Malaysia yang kedua pada masa itu, mempunyai impian yang besar. Tanah bagi yang tidak bertanah dan pekerjaan bagi yang tidak bekerja merupakan pegangan utamanya. Pandangan jauh beliau akhirnya menjadikan mereka yang tidak memiliki tanah sebagai pemilik tanah. Petani menjadi usahawan dan Malaysia muncul sebagai salah satu pengekspor minyak sawit terbesar dunia. Industri ini telah berjaya mengurangkan kadar kemiskinan luar bandar daripada 59% pada tahun 1970 kepada kurang daripada 5% pada hari ini. Kini, legasi Tun Abdul Razak ini diteruskan di bawah naungan Perdana Menteri kita yang amat berhormat Datuk Seri Muhammad Najib. Pada tahun 2016, industri ini telah membuka peluang pekerjaan kepada lebih 1 juta orang, termasuk 600,000 pekebun kecil, di samping menjana pendapatan ekspor negara sebanyak 67.6 bilion ringgit Malaysia. Industri ini juga memanfaatkan seluruh rakyat Malaysia dan berjaya mentransformasikan lanskap sosial dan ekonomi negara buat selamanya. Perjalanan industri sawit kita telah bermula sebagai agenda untuk membasmi kemiskinan. Kini industri sawit adalah sumber ekspor utama Malaysia. Pada tahun 2050, industri sawit akan berkembang 300%.
menjana Luar biasa. pendapatan negara ringgit Malaysia 300 bilion. Dan kita bertanggungjawab untuk pertahankan industri ini demi nasib 600,000 pekebun kecil dan ekonomi negara kita. Oleh itu, menuju 100 tahun ke hadapan, industri ini mesti ditransformasikan melalui sains, teknologi dan Luar inovasi. biasa ya sawit Malaysia. Industri sawit, Lebih kebanggaan dulu dan mendunia. pencapaian kita. Dua negara menghasil minyak kelapa sawit terbanyak dunia ditempati oleh Indonesia di posisi pertama dan Malaysia posisi kedua. Dalam video ini, kami akan jelaskan siapa saja raja kelapa sawit sesungguhnya. Perkebunan kelapa sawit swasta di Indonesia tidak sepenuhnya dipegang oleh perusahaan asal Indonesia. Menurut data tahun 2012, luas perkebunan kelapa sawit di tanah air mencapai 8 juta hektar. Dari 8 juta hektar tersebut, ternyata 1,5 sampai 2 juta hektar atau 18,5% sampai 24,7% adalah milik perusahaan asal Malaysia. Ternyata, perusahaan perkebunan kelapa sawit Malaysia yang ada di Indonesia Ternyata sebanyak kepunyaan 13 grup. Malaysia. Anglo Eastern Plantation, CB Industrial Product Holding Berhad, Eagle High Plantation, Velda, Genting Plantation, IJM Plantation Berhad, KPN Corp, Kuala Lumpur Kepong Berhad, Sime Derby, TDN Berhad, TSH Resorts, United Malacca Berhad, Wilmar. Bagaimana perusahaan tersebut memiliki hak atas lahan di Indonesia? Kali pertama menyebar kebun kelapa sawit Malaysia di tanah air diawali saat krisis moneter pada tahun 1997 sampai 1998. Karena syarat pinjaman yang didapat Indonesia dari dana moneter internasional adalah membuka investasi asing di beberapa sektor, diantaranya perkebunan kelapa sawit. Pada masa Orde Baru, sektor kebun sawit dibatasi dari penanaman modal asing. Komposisi penguasaan sawit terbesar dipegang mulai dari badan usaha milik negara, yaitu PTPN, perkebunan besar swasta, dan perkebunan sawit rakyat. Namun, saat krisis, pemerintah menjual dan melelang aset yang bermasalah. Perusahaan milik negara Malaysia turut mengakuisisi perusahaan sawit seperti PTPN. Desentralisasi memudahkan perusahaan Malaysia melakukan ekspansi karena adanya pelimpahan kewenangan perizinan sektor sawit ke daerah. Peluang ini segera dimanfaatkan, bermodalkan industri yang telah mapan dan penguasaan pasar dari hulu ke hilir. Malaysia pun melakukan ekspansi di Indonesia pada tahun 2000-an. Ekspansi korporasi sawit Malaysia terus berlanjut. Pada 2015 lalu, Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Najib Razak, mengatakan perusahaan perkebunan Malaysia, Velda Global Venture, berencana membeli lahan seluas 420.000 hektar di Papua. Keuntungan atas perkebunan sawit yang didapat perusahaan asal Malaysia terbilang sangat fantastis. Borneo Network Media Malaysia mencatat laba bersih perusahaan yang dihasilkan Sime Derby Plantation pada Juni 2022 mencapai 812 juta ringgit Malaysia atau setara dengan 2,612 triliun rupiah. Catatan B harian KLK Berhad mencatatkan laba bersih 599,3 juta ringgit Malaysia atau setara dengan 1,827 triliun rupiah. Laba bersih Genting Plantation Berhad pada 31 Maret 2022 melonjak menjadi 116,64 juta ringgit Malaysia atau setara dengan 516 miliar rupiah. Pastinya, uang yang mengalir deras dari bisnis sawit ini masuk ke pendapatan negara Malaysia, mengingat lembaga pendanaan pemerintah turut mengambil bagian dalam investasi perkebunan sawit di Indonesia. Assalamualaikum, salam tandan berduri. Indonesia merupakan produsen sawit terbesar di dunia, dengan devisa mencapai 429,7 triliun rupiah pada 2021. Namun tidak semua cuan itu kembali ke kocek negara. Pasalnya, hampir setengah dari kepemilikannya berada di tangan perusahaan swasta asing. Berdasarkan data tahun 2021, terdapat 7,9 juta konsesi perkebunan sawit milik investor asing di Indonesia.
Menurut Dedi Ternyata Sukmara tidak semuanya Pratama, milik Indonesia Direktur ya, Divisi perusahaannya. Informasi dan Data Yayasan Auriga Nusantara, sekitar 3,7 juta hektar dimiliki oleh Wow. Malaysia, tetangga sekaligus kompetitor Indonesia di bisnis sawit. Dedi mengatakan, izin perkebunan itu terbagi dalam izin usaha perkebunan dan hak guna usaha. Fakta ini menyatakan bahwa Ini fakta Malaysia ya, memang bukan betul gula-gula. mempunyai kebun sawit di Indonesia. Maksud saya bukan gula-gulakan saja. Perusahaan besar swasta seluas 6,79 juta hektar. Dari jumlah ini, 9 grup Malaysia menguasai 2,32 juta Wow. hektar. Sementara itu untuk HGU, 9 grup Malaysia menguasai 1,42 juta hektar dari total 5,12 juta hektar. Angka ini sangat fantastis, mengingat keadaan petani kelapa sawit di Indonesia yang sangat mengenaskan saat ini. Jika digabungkan, maka setidaknya Malaysia sekitar 23% dari angka terbaru mengenai luas tutupan sawit nasional yang dikeluarkan Kementerian Pertanian seluas 15,98 juta hektar pada awal 2022. Pengamat kebijakan ekonomi Wiko Saputra mengatakan, maraknya kebun sawit Malaysia di tanah air bermula saat krisis moneter melanda Indonesia pada tahun 1997 sampai tahun 1998. Saat itu Indonesia menerima pinjaman dari Dana Moneter Internasional, IMF, dengan salah satu syarat harus membuka investasi asing di beberapa sektor, termasuk perkebunan kelapa sawit. Hal ini kontras dengan kondisi sebelumnya. Pada zaman Orde Baru, sektor kebun sawit dibatasi untuk penanaman model asing. Namun, saat krisis, pemerintah menjual dan melelang aset yang bermasalah. Perusahaan milik negeri jiran itu pun ikut mengakuisisi perusahaan sawit seperti PTPN. Disitulah titik berkembangnya perusahaan Malaysia di Indonesia. Desentralisasi memudahkan perusahaan Malaysia melakukan ekspansi, karena adanya pelimpahan kewenangan perizinan sektor sawit ke daerah. Peluang ini pun segera dimanfaatkan oleh Malaysia. Meskipun saat ini Malaysia nomor 2 produsen terbesar di dunia, Malaysia menjadi standar dan penentu harga minyak sawit mentah, CPO dunia, serta meraup pasar premium seperti Uni Eropa, Malaysia Amerika penentu Serikat, harga dan Jepang. sawit. Sedangkan Indonesia mengekspor ke pasar non-premium seperti Cina, India, dan Bangladesh. Namun di tahun ini India mengurangi kerjasamanya kepada Indonesia karena pelarangan ekspor sepihak. Sabar. Ini ujian. Jika devisa tahun 2021 dari sektor sawit mencapai 429,7 triliun rupiah, Wiko mengatakan hanya 30% yang kembali ke Indonesia. 70% sisanya kembali ke kantong investor asing seperti Malaysia. 70% kembali ke investor Malaysia. Mungkin dari kita semua, banyak yang bertanya-tanya, mengapa Malaysia yang menjadi kiblat penentu harga sawit di seluruh dunia? Bahkan Indonesia juga mengikuti harga yang mereka tentukan, padahal Indonesia adalah negara terbesar penghasil kelapa sawit di dunia. Sebenarnya, jawabannya tak lepas dari kepiawaian negeri jiran Malaysia untuk menyajikan data Karena terkait kepandaiannya perkembangan ya. produksi sawit, harga, maupun stoknya yang lebih update dan akurat. Malaysia juga memiliki investor besar di berbagai negara sawit di dunia. Memang dari segi produktivitas dalam negeri, Malaysia berada di urutan kedua penghasil kelapa sawit terbesar di dunia di belakang Indonesia, namun perlu kita ingat, perusahaan mereka ada di mana-mana. Salam tandan berduri. Nah, baru saja kita mendengarkan video yang berisikan tentang perusahaan sawit milik negara Malaysia yang ada di Indonesia. Walaupun negara Malaysia dikategorikan penghasil sawit terbesar nomor 2 di dunia, namun perusahaan
milik negara Malaysia yang bergerak di bidang perkebunan sawit ada di mana-mana, bahkan di seluruh dunia semuanya ada. Jadi video ini bukan untuk memuji negara Malaysia atau membanggakan negara Malaysia, tapi berdasarkan fakta dan nyata. Dan ternyata sejarah mencatatkan bahwa penghasil kelapa sawit terbesar di dunia dulunya adalah Malaysia. Tapi walaupun saat ini Malaysia hanya nomor 2, namun jangan salah, perusahaan perkebunan kelapa sawit milik negara Malaysia ini ada di mana-mana. Semoga video ini memberi informasi kepada sahabatku semua. Jangan lupa yang suka dengan video ini, silakan subscribe, like, komen, bagikan ke teman-teman Anda. Dan semoga video ini bermanfaat untuk sahabatku semua. Memang pahit tidak pahit, faktanya, kenyataannya seperti itu ya. Jadi video ini bukan menggula-gulakan atau memuji tanpa bukti. Tapi video ini memang berdasarkan fakta dan kenyataannya. Jadi kita harus wajib tahu semuanya supaya sahabat-sahabat juga tidak salah paham. Jadi sebelum saya membuat video, saya selalu mengkaji terlebih dahulu. Ini berita, fakta atau tidak ya. Jadi semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa tekan tombol merahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.